Pak Berto. Ini pembicara keempat kita ini sebetulnya multi talent, Pak Berto. Multi talent ya? Ya, multi talent. Banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang merefer kepada masalah sisi agama. Oke. Nah, untuk hari ini akan membawakan materi tentang apa nih, Bapak yang satu ini? Sudah muncul di screen kita? Ya, bisa kita sapa langsung mungkin, Pak Berto? Ya, selamat pagi Pak Dr. Gancar Chandra Premananto. Pagi, Mas Dr. Gancar. Halo, selamat pagi Pak Gancar. Nah, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia di hari ini, Mas Gancar ini adalah Kaprodi untuk MN di Universitas Airlangga. Beliau banyak sekali menjadi pembicara di event-event yang sekarang yang lagi tren, ya ada dalam bentuk webinar. Sambil menunggu beliau, Mas Gancar sudah masuk? Siap, Pak Mukti. Pak Berto, Pak Mukti, alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin dulu. Mohon maaf bila dalam acara ini juga ada yang kurang berkenan karena ya banyak hal yang kemudian terjadi. Ya. Bagaimana Pak Mukti? Ya. Kalau kita lihat host silakan, dari acara pada webinar 2 ini adalah Pak Gancar sendiri nih ya. Oh iya. Terima kasih. Ekonomi bisnis. Nah, jadi beliau akan membawakan materi mengenai leadership and followership di saat krisis. Nah, sebelum kita masuk ke materi, bisa cerita sedikit dong, Pak Gancar, ini sebetulnya materinya akan mengarah kemana, tentang apa, dan seperti apa? Ya, saya kira ini relevan dengan yang disampaikan oleh Pak Darmin juga. Kita mencoba membahas hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Saya mencoba mencari jawaban dari kitab suci, karena pada dasarnya kan dari buku tekstual kita sudah banyak mendapatkan ilmu. Nah, bagaimana kemudian kira-kira berhadapan dengan krisis ini, kitab suci kita menceritakan tentang hal itu. Maka saya mendapat hal yang menarik nih, bahwa ternyata semut pun pernah mengalami krisis. Dan makanya saya mencoba mendapatkan ilmu dari koloni semut nih yang pada hari ini. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih Pak Gancar. Mas Berto, mungkin kita tidak perlu lama-lama untuk mendengarkan presentasi dari Dr. Gancar. Baik. Iya, mari kita simak presentasi dari Pak Dr. Gancar Premananto. Kami persilakan. Siap. Bismillah. Assalamualaikum para anggota AAS. Mohon maaf. Assalamualaikum para anggota AASIM dan peserta webinar series yang kedua. Saya Dr. Gancar Chandra Premananto dari Magister Manajemen FEB UNER. Kali ini akan mendiskusikan tentang leadership dan followership di era tuna. Dan yang berusaha saya munculkan adalah kita akan belajar dari koloni semut. Sebelum kita mendiskusikan masalah bagaimana koloni semut ini menjadikan pembelajaran bagi kita akan menyampaikan permasalahan yang sudah banyak kita dengar di media cetak dan media elektronik, bahwa ada permasalahan kepemimpinan dan kepengikutan yang terjadi di era tuna. Untuk masalah kepemimpinan, beberapa informasi di media menunjukkan bahwa Presiden Amerika Serikat bahkan sempat menyuarakan untuk kita bisa menginjeksi desinfektan ke dalam tubuh kita untuk aktivitas meningkatkan imunitas kita terhadap COVID-19. Nah, ini tentunya berita yang cukup luar biasa digoreng di media. Lain kemudian juga di Brasil muncul kejadian di mana Menteri Kesehatan Luiz Henrique Mandetta dipecat oleh Presiden Brasil karena merekomendasikan opsi lockdown. Nah, berarti ada kondisi-kondisi di mana terdapat masalah kepemimpinan, terjadinya konflik yang terjadi antar pimpinan negara. Indonesia juga sempat terjadi beberapa kasus yang
cukup ramai di media, baik masalah adanya efek kejut dari seorang kepala daerah, kemudian adanya inkonsistensi keputusan dari pimpinan negara dan kepala daerah, ada perbedaan pendapat yang sempat muncul, sampai kemudian muncul di level lokal, baik pimpinan RT maupun RW, muncul kasus di mana mereka menolak pemakaman jenazah penderita COVID-19 dan juga mengusir tenaga medis dari tempat kosnya. Di dunia bisnis juga kita dapati berita bagaimana keputusan yang diambil oleh pemimpin bisnis sebagian besar adalah merumahkan bahkan mem-PHK-kan SDM-nya, dan ini terjadi di banyak negara bukan hanya di Indonesia, sehingga data yang kemudian didapat dari beberapa lembaga statistik baik di Amerika, Cina, Denmark, Australia, dan Korea mendapatkan peningkatan di masa COVID ini untuk tingkat pengangguran. Kemudian juga di Indonesia, data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengangguran di masa COVID-19, bahkan melebihi 10 tahun yang lalu. Bagaimana sebetulnya kita menghadapi COVID-19, terutama bila kita sebagai pemimpin? Salah satu pembelajaran menarik adalah kita dapatkan dari pemimpin Semut. Dan pembelajaran ini didapatkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai raja dari beberapa kerajaan, dan bukan hanya kerajaan manusia, tapi kerajaan jin dan juga kerajaan hewan, yang saat ini mungkin tidak dimiliki oleh pemimpin dari negara manapun. Nah, bahwa Nabi Sulaiman sebagai pemimpin dari beberapa bangsa, manusia, jin, dan hewan itu ternyata merasa mendapat pengetahuan dari koloni semut, terutama ketika beliau dengan pasukannya, ketika bersafari, melakukan aktivitas, melakukan perjalanan, suatu ketika seperti disampaikan dalam surat An-Naml ayat 18, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, yang semut ini adalah pemimpin dari koloni semut itu. Semut itu berkata, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Saya menangkap hal ini sebagai suatu ilmu yang luar biasa, dan Nabi Sulaiman pun dalam ayat selanjutnya, ayat 19, menjadi tersenyum sehingga terlihat giginya. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan dari ayat ini antara lain adalah kita belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin. Yang pertama yang dilakukan adalah announcement, mengumumkan adanya krisis, dan ini hal yang harus dimunculkan secara cepat untuk membangkitkan kepada masyarakat tentang crisis awareness. Mereka harus menyadari dunia sudah berbeda, bukan seperti sedia kala kondisi normal, tapi harus ada pemahaman bahwa mereka sedang mengalami krisis, sehingga perilaku bisa kemudian segera dirubah. Jadi pemahaman tersebut penting. Namun selain kemudian mengumumkan, pengumuman harus disertai dengan adanya solusi. Bagaimana cara untuk mengatasi krisis tersebut? Nah, ini menjadikan adanya aktivitas kedua dari pemimpin adalah R, Rapid Action dan Responsiveness. Harus cepat tanggap, tapi harus sesuai kondisi dan ilmiah. Bukan meminta masyarakat untuk meminum desinfektan, misalnya. Kemudian, aktivitas yang lain adalah membangun trustworthy. Ini akan berkaitan dengan masalah kepengikutan. Kalau tidak ada kepercayaan dari pengikut kepada pimpinan, maka sia-sia kita mengelola kepemimpinan. Maka harus ada saling percaya. Dan semua tadi mengajarkan bahwa selain ada pengumuman dan menyampaikan solusi, bahwa mereka harus masuk ke sarang. Juga aktivitas dari pimpinan semua tadi mengatakan, kalaupun ada yang terinjak, itu karena mereka tidak menyadari. Jadi berusaha menenangkan warganya dan menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman tidak bermaksud untuk berbuat buruk, berbuat negatif kepada koloni semut. Jadi membangun kepercayaan kepada Nabi Sulaiman, dan pengikutnya juga harus percaya kepada pemimpinnya. Nah,
Aktivitas ART ini yang kemudian saya rangkum menjadi konsep tranquilizing leader. Pemimpin yang bisa menenangkan di saat krisis adalah yang bukan hanya sekedar mengumumkan, tapi memberikan solusi yang tepat dan cepat terhadap krisis yang dialami, sambil kemudian tetap membangun trust, bahwa tidak ada aktivitas untuk moral hazard, tidak ada aktivitas untuk menguntungkan pribadi. Karena kalau tidak ada trust, maka sebaliknya yang terjadi, bukan pemimpin yang menenangkan, malah kemudian pemimpin yang bisa memperkeruh suasana. Jadi pemimpin semut tadi juga bisa memunculkan aktivitas memperkeruh suasana. Karena dalam aktivitas kita sweet atau di fabel, semut bisa mengalahkan gajah dengan masuk ke telinga. Jadi sebetulnya pemimpin semut bisa mengerahkan masyarakatnya untuk balas dendam, untuk marah kepada pasukan Nabi Sulaiman. Tapi itu tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah bahwa semut itu bahkan menenangkan masyarakatnya dengan memunculkan announcement, responsiveness action, dan build trust. Dan aktivitas ini ternyata dilakukan oleh beberapa negara yang ternyata pemimpinnya adalah wanita, yaitu Denmark, Norwegia, Finlandia, Islandia, Selandia Baru, dan kemudian Taiwan. Mereka melakukan aktivitas yang dengan cepat, tepat, dan tidak meremehkan. Bahkan kemudian berkolaborasi dengan akademik untuk bagaimana sebaiknya menjauhi COVID-19. Jadi ini yang kemudian ternyata menarik untuk kita lihat bahwa ternyata pemimpin wanita lah yang bisa melakukan aktivitas tranquilizing leader, yang bisa menenangkan. Dan berkaitan dengan kepengikutan followership di era tuna, maka hal yang sama tadi juga disampaikan. Kalau tidak ada trust dari masyarakat kepada pimpinannya, maka apapun yang dilakukan oleh pemimpin akan buyar. Salah satu pembelajaran menarik adalah kita bisa belajar bagaimana menjadi pengikut yang baik, seperti halnya ketika kita melakukan sholat jamaah. Bahwa dalam sholat jamaah, pengikut harus bagaimanapun mengikuti pemimpin. Ini konsep dalam manajemen yang kemudian dikenal dengan lead, follow, or get out of the way. Ungkapan ini diperkenalkan oleh Thomas Paine dan juga diperkenalkan oleh Josh Payton di Perang Dunia Kedua. Jadi pemimpin, pengikut, atau keluar. Nah, maka pilihan kita adalah apakah Anda pemimpin ataukah pengikut. Kalau pengikut, maka dia harus mengikuti pemimpin. Nah, itu adalah pembelajaran kepengikutan yang baik. Maka sebagai penutup, sudah saatnya sekolah bisnis memberikan nuansa spiritual. Belajar kepemimpinan bukan hanya dari buku-buku tekstual saja, tapi juga belajar dari kitab suci yang semestinya setiap hari harus kita baca. Sehingga kita akan bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang memiliki spiritualitas yang mumpuni untuk memecahkan permasalahan-permasalahan itu. Saya, Dr. Ganjar Chandra Permananto, dari Magister dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Terus belajar pemasaran dan ilmu konsumen dari manapun juga. Barakallah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Mas Berto. Pembicaraan yang terakhir ini Mas Berto. Ya. Filosofis. Jadi mengambil pelajaran dari semut. Wah, sangat menarik sekali nih Mas Berto. Ya kan ternyata pandemi Covid, perilakunya manusia sejak adanya pandemi Covid sebetulnya bisa dipelajarin juga dari perilakunya semut. Gitu. Iya, oke, Bapak Ibu peserta. Itu hanya, ya, Pak Mukti. Ya. Adalah seorang hewan yang berukuran kecil. Mungkin kita bisa jumpai dimanapun, tapi ternyata ada banyak pesan pembelajaran yang bisa kita dapat dari sana. Betul sekali Pak Berto. Pertanyaannya kenapa semut? Nah, itu yang sangat menarik gitu loh Pak Berto. Iya. Jadi kita berikan kesempatan. Kenapa semut, Pak? Oke. Ya, di Al-Qur'an itu hanya beberapa binatang saja yang memiliki kebanggaan, memiliki pembelajaran untuk kita lakukan di Al-Qur'an. Jadi ada sapi, ada semut, ada lebah. Kenapa kemudian kita bicara semut? Ini yang menariknya gini, bahwa cerita tentang Nabi Semut ini bertemu dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah raja dari berbagai kerajaan, gitu ini kita tahu. Dan hartanya juga sangat luar biasa, dicari hingga sekarang, King Solomon Mine, gitu kan.
Dan kemudian beliau juga bukan hanya pemimpin dari beberapa kerajaan manusia, tapi juga kerajaan jin dan juga kerajaan hewan. Nah, cerita dengan Nabi Sulaiman itu yang muncul adalah burung hudhud dan tentang semut. Dan yang menarik di sini adalah bahwa walaupun Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dengan pemimpin dari berbagai bangsa seperti itu, tapi mau untuk belajar dari semut. Ini yang menarik dari saya, Pak Muti, Pak Berto, bahwa beliau ketika mendengar ucapan dari pemimpin semut tersebut, beliau tersenyum hingga terlihat giginya. Itu yang di ayat 19. Jadi, dan kemudian bersyukur kepada Tuhan bahwa sudah diberikan kesempatan untuk belajar tentang ilmu semut itu tadi. Beliau adalah seorang pemimpin yang tegas ketika burung hudhud terlambat saja, kalau tidak ada alasan yang jelas penggal lehernya. Tegas sekali beliau. Dan berkaitan dengan harta kekayaannya, beliau punya kuda yang luar biasa. Ketika kuda itu sampai melalaikan untuk waktu sholatnya, disembelih semua kudanya. Nah, ini adalah pembelajaran bahwa dari ketegasan beliau, ternyata beliau masih punya pembelajaran menarik. Beliau mau belajar dari seekor semut. Nah, itu yang menarik bagi saya untuk kita ungkap. Dan semut itu mengalami krisis yang juga kita alami, yang efeknya adalah bisa meninggal. Kalau terinjak pasukan Sulaiman kan bisa meninggal juga, Pak Mukti. Ya. Terima kasih Mas Gancar atas penjelasannya. Ya. Nah, begitu Pak Berto, kenapa semut yang dipilih dalam topik ini? Ya, kenapa bukan belalang kupu-kupu ya, Pak? Ya. Mungkin kita bisa dinosaurus, Pak ya. Bisa kita lihat Pak Berto, mungkin sudah ada yang bertanya di dalam chat, Pak Berto. Silakan dibacakan, Pak Berto. Ya, ini ada pertanyaan, barangkali ini dari ibu-ibu ya. Ibu Rini Indriani, selamat pagi Bu Indri. Ini Bu Indri ingin bertanya kepada Pak Gancar terkait dengan filosofi leadership. Bu Rini bertanya, Pak Gancar, leadership itu pemimpin atau pimpinan? Nah, ini pertanyaan sederhana, tapi kadang-kadang maknanya nih kita sering terbalik-balik. Silakan Pak Gancar. Ya. Wah, ini kita kembali lagi kepada pembelajaran masalah apa itu leadership dan apa itu followership. Jadi kalau kita bicara masalah pemimpin, itu kita memang diskusinya lebih banyak berada di luar yang tidak hanya formal, tapi bisa jadi informal. Tapi pimpinan kita bicara masalah sesuatu yang struktural. Pimpinannya siapa, gitu kan ya. Kita bicara masalah hierarki struktural. Nah, sedang ketika bicara masalah pemimpin, bisa jadi kita tidak hanya bicara hal-hal yang sifatnya formal dan struktural. Karena walaupun dia bukan seorang pimpinan yang terstruktur, tapi ternyata dia dijadikan oleh teman-temannya sebagai panutan, bisa diikuti. Nah, apa yang terjadi di dunia semut itu saya juga tidak tahu apakah dia benar-benar pemimpin ataukah pimpinan, karena dalam semut itu tidak muncul struktur yang jelas. Yang ada ratu semut, kemudian ada divisi-divisi, bahwa ini divisi pekerja, ini kemudian divisi untuk yang untuk prajuritnya dan seterusnya. Jadi ada divisi, tapi apakah kemudian ada pimpinan semut di masing-masingnya? Nah, itu saya belum meneliti sampai sejauh itu untuk koloni semut. Nah, jadi bisa terjadi bahwa yang menyampaikan di surat An-Naml ayat 18 itu adalah pemimpin. Jadi bukan pimpinan saja. Dengan kata lain, dia dipercaya oleh lingkungannya. Karena kalau tidak dipercaya, maka semut-semut lain tentunya juga tidak akan mengikuti, tidak bersembunyi, ya akan terinjak nantinya. Maka masalah trust itu kemudian harus ada, dan trust itu terutama dimiliki oleh seorang pemimpin. Kurang lebih seperti itu, Bu Indri. Baik, terima kasih Pak Gancar. Ini ada kata Bu Rini Indriani, pemimpin itu seorang risk taker dan juga pemegang pedang atau 3 Wah, ini menarik sekali ya. Mampu memberikan 1 yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah marah, dan yang ketiga adalah mau memberikan hadiah. Itulah yang membuat istilah pemimpin, saya rasa juga saya setuju, itu lebih tepat karena seorang pimpinan itu belum tentu bisa dan mau. Dan itu menjadikan followernya nanti juga bilang, sip lah gitu ya Pak.
lah gitu ya. Lah. Oke lah gitu ya. Oke lah. Dan ini memang pertanyaan selanjutnya Pak Gancar. Jadi Yap. di Indonesia sendiri ini, kira-kira perlunya pemimpin itu yang gayanya seperti apa? Ini juga ditanyakan oleh Bapak Tawaf Toto Irawan dari Universitas Pakuan Tegalega Bogor. Nanti kepada Bu Rini Indriani dan Pak Tawaf Toto Irawan bisa personal chat ke saya untuk mengirimkan Masalah nama gaya lengkap ya, dan Pak? alamat. Ini perlu yang gaya seperti apa nih Indonesia? Kalau kita lihat Cina komunis tadi berhasil ya, Amerika Oh. liberal, wah ini paling parah. Eropa ini beberapa negara menganut herd immunity. Nah ini pandangan Pak Gancar sendiri, kira-kira Ini yang seperti pertanyaan apa yang Pak? berat ini, Untuk Indonesia? filosofinya tinggi dan juga kita harus melihat masalah kontekstual karena pada dasarnya manajemen adalah ilmu dan seni. Kita bisa belajar ilmunya, tapi masalah seninya kita akan bicara masalah konteksnya. Dan bahwa masalah konteks itu kita harus melihat kondisi masyarakatnya, kesiapan masyarakatnya, itu yang kemudian harus kita lihat. Nah, kalau masalah maka gaya apa yang sesuai, yang lebih cocok adalah kita memang harus kita kan bisa belajar kepemimpinan itu apakah dari trait-nya, apakah behavioralnya, dan kemudian kita bisa mendiskusikan masalah kontingensi, disesuaikan masalah konteks situasinya. Nah, bahwa pemimpin yang kemudian baik adalah yang bisa menyesuaikan dirinya, bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Jadi tidak semua kemudian disamaratakan. Katakanlah kita kepada anak-anak kita atau kepada bawahan kita, masing-masing memiliki personality yang berbeda. Maka tidak bisa kita menyamaratakan, oke, sekarang saya akan melakukan ini, dan seterusnya. Maka tadi saya sampaikan bahwa ketika kondisi krisis, maka apa yang harus disampaikan? Salah satu pembelajaran dari Semut itu adalah art tadi, yaitu harus diumumkan sehingga masyarakat punya crisis awareness, kemudian harus ada responsif yang tinggi, ada rapid action, tapi juga kemudian harus bisa menjalin trust. Nah, itu adalah kondisi ketika kita mengalami krisis. Karena kalau tidak, maka krisis itu berjalan dengan cepat, dan kalau tidak ditanggapi, maka ini akan berdampak pada nyawa. Tapi dalam kondisi yang biasa-biasa saja, maka Nabi Sulaiman pun bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Pimpinan Semut bisa kemudian memerintahkan kepada bawahnya untuk melakukan kegiatan seperti biasa. Jadi kita harus melihat kondisi, dan yang kita diskusikan saat ini adalah kondisi krisis, maka harus bagaimana. Tadi saya dapatkan dari Semut tadi, kita bisa melakukan activity, announcement, rapid action, dan pembangunan trust. Kurang lebih seperti itu Pak Berto. Wah, dan itu adalah menjadi pemimpin yang ujung-ujungnya adalah menjadi tranquilizing leader, pemimpin yang menenangkan. Jadi saya beri nama tranquilizing. Benar sekali Pak Berto ya. Ternyata kita bisa banyak belajar dari Semut. Hanya baru Semut ya kecil, Pak? Baru Semut. Belum belajar ya? yang lain kita soalnya kan. Mungkin Pak Berto ada lagi Pak Berto yang pertanyaan dari chat Pak, atau bagaimana Pak Berto? Iya, ini banyak yang ke chat pribadi saya itu, dia bilang, beberapa rekan ini nanya, jadi gimana Pak Gancar? Tapi kayaknya nggak usah dijawab. Yang sekarang diganti atau enggak? Nah itu ya, itu silakan kita kembalikan ke pribadi masing-masing ya, untuk menilai gitu kan. Oke, baik. Berarti tidak perlu saya jawab itu Pak ya? Baik, makasih. Tidak perlu dijawab Pak, nanti itu masuk ranah yang lain. Iya. Iya. Dari saya itu Pak Mukti, barangkali ke Pak Mukti ada yang masuk pertanyaan, bisa satu lagi Pak? Mungkin kita bacakan dari chat ya Pak Berto ya. Ini ada yang bertanya, Pak Gancar bagaimana caranya memimpin orang yang tidak mau dipimpin Pak? Di dalam Semut pun saya pasti yakin ada itu. Tidak mungkin semua Semut itu menurut terhadap pimpinannya. Nah, gimana Pak? Ya, ini kaum resisten ya Pak Mukti ya? Iya, iya. Kembali bahwa dalam beberapa hal kita harus melihat konteksnya. Nah, ketika tidak mau menurut itu kemudian apa yang harus kita lakukan, itu kita harus melihat personality dari yang bersangkutan juga. Apakah memang masih mau untuk diajak berkomunikasi, untuk dan negosiasi, ataukah tidak? Dan apakah kemudian pemimpin punya, tadi seperti sampaikan Bu Indri tadi ya, bahwa punya kemampuan memberi hadiah dan memberi perintah bahkan marah tadi. Karena bisa jadi
kita mau marah, ternyata yang bersangkutan lebih bergelar lebih profesor katakanlah, atau kemudian lebih sepuh. Nah, terus bagaimana kemudian bisa marah? Ya malah kemudian dimarahin balik kemudian jadinya. Maka masalah kontekstual ini yang kemudian penting. Jadi kita menghadapi siapa, kita harus memahami. Ini kembali lagi kepada kita diskusi masalah marketing juga sebetulnya Pak Mukti, Pak Berto. Ketika mengambil tindakan, kita harus mengetahui, memahami siapa konsumen kita kan, siapa yang menjadi target audience. Sehingga target audiensnya siapa, kita akan bisa memberikan perlakuan yang sesuai dengan dia. Maka tidak bisa kita katakan, oh ya harus dikeluarkan saja. Kalau PNS ya tidak bisa serta-merta mengeluarkan. Kalau kita di swasta, kalau tidak suka, ya udah keluarkan saja. Itu bisa terjadi kan Pak Mukti, Pak Berto. Nah, tapi kembali lagi, apakah kemudian bisa diajak komunikasi atau tidak? Bisa jadi dia memberikan argumentasi yang lebih baik untuk itu. Tapi tentunya ini berkaitan dengan masalah cara-cara yang kemudian juga harus dia pahami. Bagaimana menjadi follower yang baik. Karena seringkali kita belajar masalah leadership, tapi tidak mempelajari bagaimana menjadi follower yang baik. Makanya di akhir tadi saya sampaikan, sholat jamaah base management itu mengajarkan kita harus bisa menjadi follower yang baik. Kalau mengingatkan pemimpin, ya tidak bisa kemudian di forum umum, tidak bisa marah-marah di depan umum, tapi ada caranya tersendiri. Karena kalau kita salah mengingatkan, maka kita juga yang akan bermasalah nantinya. Lead, follow, or get out of the way. Itu adalah konsep yang kemudian diakomodasi baik di dunia militer, di manajemen, dan juga di sholat jamaah. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab lebih rinci lagi karena akan kontekstual. Terima kasih penjelasannya Pak Gancar.